开，天地间将会迎来一场灾难。炼天古。Halo Sobat Samakanang, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Seperti biasa, pada video kali ini kita akan membahas preview cerita Donghua Beat TTH Flame Emperor episode ke-22, yang dimana pada episode sebelumnya Xiaoyan akhirnya berhasil menyatukan energi yin dan yang di dalam tubuhnya, memicu transformasi dahsyat yang meningkatkan kekuatannya hingga puncak Do di bintang 3. Namun kekuatan itu hampir membunuhnya, energi berlebih mengancam menghancurkan tubuhnya dari dalam. Di saat kritis, Xiaoyi menyerap kelebihan energi tersebut menyelamatkan Xiaoyan, namun harus membayar harga dengan memasuki fase evolusi. Dengan berat hati, Xiaoyan menyegel dan melindunginya di dalam tubuhnya sendiri. Tak lama, Su Xueying juga menyelesaikan kultivasinya. Bersama, mereka melangkah lebih dalam ke reruntuhan dan bertemu sisa jiwa seorang ahli Do di puncak yang mengungkap bahwa semua sebelumnya hanyalah ujian. Ia membuka jalan menuju hadiah utama, darah intisari kaisar. Namun begitu mereka mendekat, darah tersebut justru membangkitkan kembali sang kaisar dalam bentuk kerangka hidup. Aura kematian memenuhi ruangan, tekanan mengerikan menekan jiwa mereka. Kini di tengah kabut darah dan aura purba, satu pilihan tersisa, kalahkan sang kaisar atau mati di tempat. Sosok yang melangkah keluar dari kabut merah di kedalaman ruang batu itu benar-benar mengintimidasi. Sebuah kerangka yang seluruh anatominya tersusun dari tulang putih giok yang murni. Namun, pemandangan itu segera berubah mencekam saat darah esensi yang terserap mulai meresap ke dalam pori-pori tulang, mengubah warnanya menjadi merah tua yang berkilau metalik. Aura haus darah yang pekat meledak, disertai dua cahaya merah yang berdenyut di dalam rongga mata yang gelap. Di bagian tengah dadanya, beberapa tetes cairan merah darah berdenyut seperti jantung mekanis, memancarkan fluktuasi energi yang tak tertandingi. Seharusnya ini berfungsi seperti mesin, dengan darah esensi sebagai inti penggeraknya, gumam Su Xueying. Matanya yang indah berkilat tajam mencoba menganalisis kelemahan lawan. Ia menyadari bahwa kerangka ini hanyalah boneka penjaga yang bangkit sementara untuk melindungi warisan kaisar. Selama kita bisa mengendalikan kerangka ini atau merebut inti darahnya, seluruh struktur tulangnya akan hancur dengan sendirinya. Di sisi lain, Xiaoyan mengumpat dalam hati. Berdasarkan persepsi jiwanya, kekuatan tekanan yang dipancarkan kerangka ini jelas melampaui Do di bintang 4 biasa. Ia teringat penjelasan singkat Raja Naga Emas bahwa sisa-sisa petarung Do di bintang 7 meski hanya tulang belulang memiliki kekerasan yang mampu menyaingi ahli tingkat puncak. Xiaoyan menarik napas dalam, wajahnya mengeras. Jangan panik, ini hanyalah sisa jiwa yang diaktifkan energi darah, bukan ahli bintang 7 yang asli. Kita harus bekerja sama secara taktis atau kita akan musnah satu persatu, tegasnya dengan suara berat. Su Xueying menyetujui rencana itu sepenuhnya. Mengingat penekanan kekuatan di dalam reruntuhan ini, ia tidak bisa bertindak gegabah. Di mana roh apimu? Panggil dia sekarang. Aku butuh bantuan untuk menahan kerangka ini selama 3 menit. Seru Su Xueying sambil menginjak teratai hijau miliknya. Xiaoyan mengerutkan kening, rasa pahit muncul di lidahnya. Dia baru saja tertidur lelap untuk proses evolusi, jawabnya jujur. Sialan, ini akan jauh lebih merepotkan. Gerutu Su Xueying sambil menggigit bibirnya. Kalau begitu beri aku waktu 5 menit. Jangan biarkan dia mendekatiku. Xiaoyan menyadari bahwa warna merah pada kerangka itu semakin gelap, pertanda kekuatan darah esensi mulai menyebar ke seluruh persendian. Bertindaklah sekarang, atau dia akan semakin tak terkalahkan, teriak Xiaoyan. Su Xueying segera memanggil kekuatan penuh api suci hijaunya, menciptakan zona perlindungan yang menetralisir kabut berdarah di udara. Sementara itu Xiaoyan melesat bagaikan bayangan hitam yang kabur. Doci putih susu menyembur keluar dari pori-porinya seperti letusan gunung berapi, menciptakan tekanan udara yang begitu kuat hingga ramuan obat di sekitarnya layu seketika. Berderak, gigi kerangka itu bergemeletuk ngeri. Melihat Xiaoyan yang menyerbu, ia mengangkat telapak tangan merah gelapnya. Kecepatannya di luar nalar, lengannya seolah merobek dimensi ruang, menghilang dalam satu kedipan dan muncul kembali tepat di depan dada Xiaoyan. Terkejut namun sigap, Xiaoyan mengumpulkan seluruh doci ke lengan kanannya dan melancarkan pukulan sekuat tenaga.
Tinju Xiaoyan menghantam telapak tangan tulang itu. Suara benturan logam yang memekakan telinga bergema. Xiaoyan merasa seolah menabrak dinding baja olahan yang tak tergoyahkan. Ia terlempar mundur belasan langkah hingga kakinya meninggalkan bekas dalam di lantai batu. Sementara kerangka itu hanya bergeser satu langkah. Tanpa memberi napas, Xiaoyan kembali menerjang. Pertempuran sengit jarak dekat pecah, di mana percikan api berterbangan setiap kali kepalan tangan Xiaoyan beradu dengan tulang merah tersebut. Menggunakan kekuatan jiwanya yang superior, Xiaoyan mampu membaca gerakan kaku sang kerangka untuk menghindar dan melancarkan serangan balik yang presisi. Cahaya perak berkelebat di kaki Xiaoyan saat ia meluncur ke belakang punggung lawan. Telapak tangannya yang diselimuti api putih susu menghantam keras tulang rusuk kerangka itu. Dampaknya sangat nyata, warna merah darah di bagian itu luntur, kembali menjadi putih giok yang rapuh. Namun saat Xiaoyan hendak melakukan serangan lanjutan, matanya membelalak. Tulang yang baru saja ia serang justru bergetar dan mengeluarkan kekuatan yang jauh lebih masif dari sebelumnya. Kekuatan regenerasi, sialan, dia justru menjadi lebih keras setelah terluka, seru Xiaoyan dengan napas terengah. Di kejauhan, Su Shuiying yang sedang merapal mantra teknik tingkat tinggi merasa terkejut dengan daya tahan luar biasa sisa-sisa kaisar tersebut. Xiaoyan yang mulai merasa terdesak oleh kekuatan fisik lawan yang semakin liar segera menoleh. Su Shuiying, apakah kau sudah siap? Kerangka ini benar-benar aneh, dia tidak bisa dikalahkan dengan serangan fisik biasa. 1 menit, beri aku 1 menit lagi, seru Su Shuiying dengan nada mendesak. Giginya menggigit bibir bawah hingga memucat, sementara butiran keringat bening mulai membanjiri dahi dan pelipisnya. Namun waktu seolah tidak memihak mereka. Tepat saat itu anomali mengerikan muncul dari tulang rusuk kerangka merah darah tersebut. Garis-garis aura coklat gelap yang kental meletus keluar, bergejolak persis seperti gelembung lava cair yang mendidih di kawah gunung berapi. Cimayat yang ganas. Suara Raja Naga Emas bergema di dalam pikiran Xiaoyan dengan nada peringatan yang sangat tajam. Sang guru menjelaskan dengan cepat bahwa pemilik reruntuhan ini mempraktikkan teknik kultivasi yang sangat ganjil yang setelah kematiannya justru bermutasi menjadi energi yang korosif. Xiaoyanzi, hati-hati. Meski ini bukan aura jahat dari klan jahat ekstrateritorial, jangan sekali-kali membiarkannya menyentuh meridianmu, teriak Raja Naga Emas. Di sisi lain, kecepatan lesatan Cimayat itu benar-benar di luar nalar. Sebelum Xiaoyan sempat menarik napas, sebagian gas beracun itu sudah terlanjur terhisap masuk. Begitu energi mayat yang ganas itu menyusup ke dalam tubuh Xiaoyan, ia langsung mengamuk seperti binatang buas. Meskipun api eksotis miliknya segera bangkit untuk membentuk barikade pertahanan, bentrokan antara api murni dan energi mayat yang dingin justru memicu ledakan kecil di dalam organ dalamnya. Seketika, kedua mata Xiaoyan berubah menjadi merah darah yang mengerikan. Dorongan gila untuk menghancurkan apapun yang ada di depannya mulai membakar akal sehatnya, berusaha mengubahnya menjadi monster yang kehilangan kesadaran. Namun, tekad Xiaoyan yang telah ditempa ribuan pertempuran tidak mudah goyah. Dengan sisa kejernihan pikirannya, ia segera merapal mantra api sekuat tenaga. Dauci putih susu dan kekuatan api eksotis dikerahkan untuk mengepung Cimayat yang berusaha mengikis jiwanya. Xiaoyan tahu bahwa jika ia menyerah sekarang, ia tidak lebih dari sekadar boneka humanoid yang hanya tahu cara membunuh. Brengsek, terong Xiaoyan dalam hati, memeras setiap tetes energinya untuk melawan erosi yang menyakitkan tersebut. Su Shuiying yang melihat Xiaoyan tiba-tiba mematung dengan tubuh yang gemetar hebat dan kulit yang memerah seperti terbakar segera dilanda kecemasan luar biasa. Xiaoyan, apa yang terjadi? Teriaknya. Melihat aura merah gelap yang menyelimuti tubuh pemuda itu, wajah cantik Su Shuiying memucat. Ia menyadari bahwa tubuh Xiaoyan telah terkikis oleh kimayat yang dipancarkan sang kaisar. Di dalam meridian Xiaoyan, pertahanannya hampir runtuh total karena kimayat tersebut memiliki tekanan kekuatan dari seorang ahli Dou di bintang 7 yang sangat mendominasi. Pergi! Tiba-tiba, sebuah teriakan merdu namun penuh kekuatan meledak di telinga Xiaoyan. Suara itu membawa gelombang ketenangan yang seketika meringankan tekanan di kepalanya. Xiaoyan tersentak sadar dan melihat hal yang menakjubkan. Seluruh ki jahat yang ada di dalam tubuhnya seolah ditarik keluar secara paksa oleh kekuatan hisap dari botol hijau yang dipegang Su Shuiying. Gadis itu menggunakan platform teratai hijaunya untuk mengarahkan energi terkutuk tersebut agar menjauh dari Xiaoyan. Kobaran api
api hijau menyembur dari tubuh Su Shuiying bertabrakan langsung dengan kimayat merah tua di udara. Keduanya saling mengikis dengan suara mendesis yang tajam. Namun, sebelum Xiaoyan sempat menghela napas lega, Su Shuiying memperingatkan dengan ekspresi sangat serius. Hati-hati, kimayat ini sangat aneh. Bahkan dengan api suci, aku merasa sulit untuk menahannya sepenuhnya. Benar saja, kimayat yang sempat tertekan kembali meledak dari tulang rusuk kerangka berubah menjadi seberkas cahaya hitam pekat yang membawa ki jahat yang jauh lebih mengerikan. Benda itu meluncur lurus seperti anak panah menuju jantung Xiaoyan. Dalam kepanikan, Su Shuiying segera menopang tubuh Xiaoyan yang masih lemas, menyalurkan sedikit api hijau untuk menjaga detak jantung rekannya tetap stabil. "Awas!" teriak Xiaoyan tiba-tiba saat ia melihat kilat merah melesat dari kerangka di depan mereka. Tanpa memedulikan rasa sakit di tubuhnya, Xiaoyan mengangkat penguasa api surgawi kuno. Ia memeras sisa douqinya, mengubah api putih susu menjadi gelombang air api yang masif untuk membentuk dinding pertahanan. Serangan kilat merah itu menghantam dinding air hingga hancur berkeping-keping menjadi kabut uap yang memenuhi ruangan. Meskipun kekuatannya berkurang, sisa serangan itu masih cukup untuk melempar mereka berdua mundur. Xiaoyan segera menarik Su Shuiying agar mendarat di luar ruang batu, menghindari lubang besar yang baru saja tercipta akibat ledakan tersebut. Kini keduanya berdiri dalam keadaan berantakan, napas terengah-engah, menatap ngeri ke arah kerangka seputih giok yang berdiri tegak layaknya dewa kematian yang tak tertandingi di tengah kabut darah. Sejak aura mayat yang menakutkan itu merasuki tubuh Xiaoyan, sensasi dingin yang menusuk tulang mulai mereda secara misterius. Setelah sempat meronta hebat di dalam meridian, energi kelam itu kini tampak tenang dan menyusut ke sudut-sudut tersembunyi di dalam tubuhnya. Namun Xiaoyan menyadari bahwa ini hanyalah ketenangan semu. Bahkan dengan kekuatan api eksotis yang biasanya mampu membakar apapun, ia tidak bisa menyingkirkan sisa-sisa energi jahat tersebut. "Guru besar, apa yang harus kita lakukan sekarang?" tanya Xiaoyan dengan nada terburu-buru, matanya tetap terpaku pada kerangka yang untuk sementara berhenti bergerak. Raja Naga Emas menjawab dengan suara berat di dalam pikirannya, "Aura mayat itu telah kutekan sementara agar tidak mengacaukan akal sehatmu, tapi membiarkannya menetap adalah malapetaka jangka panjang. Mari kita selesaikan masalah ini setelah kita keluar dari sini. Fokuslah pada musuh di depanmu." Sang guru menambahkan bahwa harapan mereka kini sepenuhnya bergantung pada kekuatan api suci milik Su Shuiying. Di sisi lain, kedamaian sesaat itu hancur ketika aura mayat yang jauh lebih ganas kembali menyembur keluar dari tulang rusuk sang kerangka. Energi merah pekat itu menyapu ke arah Xiaoyan dan Su Shuiying bagaikan tsunami yang menutupi langit dan bumi. "Brengsek!" Xiaoyan mengumpat keras. Ia baru saja menderita kerugian besar akibat aura ini dan tidak menyangka bahwa cadangan energi kerangka itu seolah menjadi jurang tanpa dasar yang tak pernah kering. Xiaoyan segera menoleh ke arah Su Shuiying. Gadis itu berdiri di atas teratai biru kehijauan yang memancarkan aura kontradiktif. Sangat panas sekaligus menusuk dingin. Beberapa rune kuno mulai muncul di permukaan teratai tersebut. "Aku hanya punya kekuatan untuk satu serangan terakhir. Jika aku gagal, kita berdua akan musnah di sini," bisik Su Shuiying dengan suara yang melemah drastis, pertanda ia telah mengerahkan seluruh basis kultivasinya. Xiaoyan mengangguk tegas. "Aku akan memimpin serangan untuk membuka celah. Kau tunggu saat yang tepat." Kobaran api putih susu yang menakutkan seketika menyelimuti tubuh Xiaoyan. Dengan gerakan mantap, ia menarik penguasa api surgawi kuno dari punggungnya. Begitu penggaris berat itu diangkat, tekanan energi Xiaoyan melonjak hebat hingga mencapai puncak Dou di bintang 3. Ia menyuntikkan Dou Qi yang bercampur dengan kekuatan api eksotis ke dalam senjatanya, mengubah logam hitam tersebut menjadi berwarna-warni. 23 warna api saling berkomplementasi, menciptakan aura pelangi yang mematikan. "Cepatlah, aku tidak bisa menahan beban ini terlalu lama," seru Xiaoyan sebelum melancarkan teknik andalannya. Penguasa pengembara 3 langkah. Langkah pertama, Xiaoyan melangkah maju dengan kaki kirinya, mengerahkan seluruh kekuatan lengannya. Pita energi api sejauh 100 kaki menebas aura mayat yang mendekat.
Meskipun sempat mencerai-berai energi jahat tersebut, aura mayat itu kembali meledak dan justru menekan balik api Xiaoyan dengan kekuatan yang lebih besar. Xiaoyan menggertakkan giginya hingga berbunyi, lalu meraung kembali. Langkah kedua. Penguasa kuno di tangannya kembali meledak dengan kecemerlangan 23 warna. Pita api yang lebih dahsyat menghantam aura mayat di udara, menciptakan benturan yang menghasilkan percikan api di seluruh langit. Riak energi dari pertempuran ini begitu hebat hingga ruang di sekitar mereka menunjukkan getaran retakan yang halus. Namun, bahkan teknik tingkat abadi ini hanya mampu menahan aura tersebut dalam posisi buntu. Tepat di titik kritis itu, Su Xueying berteriak pelan, "Singgasana es." Seketika seluruh api di tubuhnya menyembur keluar, membentuk rune segitiga misterius di bawah kakinya. Raja Naga Emas tertawa terbahak-bahak di dalam batin Xiaoyan. Luar biasa, itu adalah kekuatan asal api suci. Sang guru menjelaskan bahwa ini adalah manifestasi tertinggi dari penguasaan api suci yang hanya bisa dicapai oleh mereka yang benar-benar ahli. Semuanya terjadi dalam sekejap mata. Api berwarna cian yang bercampur dengan rune misterius itu melesat maju, memisahkan diri untuk membekukan aura mayat di udara, sekaligus mengunci pergerakan sang kerangka. Aura mayat yang tadinya mendominasi seketika lari kocar-kacir ketakutan, namun api cian itu justru meledak dan membekukan seluruh energi jahat tersebut dalam es api yang tak tertembus. Kerangka sang kaisar, yang sebelumnya tampak seperti dewa pembantai yang tak terhentikan, kini terbungkus oleh hawa dingin yang mengandung energi mengerikan. Seluruh permukaannya meredup, kehilangan kilau merah darahnya. Su Xueying nyaris jatuh pingsan, matanya yang indah dibasahi keringat lelah. Namun di tengah kerangka yang telah membeku itu, pandangan mereka tertuju pada area dada. Beberapa tetes darah merah tua yang sangat murni perlahan mengalir, berkilauan sebagai hadiah utama dari pertempuran hidup dan mati ini. Meskipun Xiaoyan telah mendengar penjelasan dari Raja Naga Emas mengenai asal api suci, menyaksikan manifestasinya secara langsung tetap membuatnya terperanjat. Di benua Qi bertarung sudah menjadi hukum alam bahwa api aneh adalah kekuatan puncak. Namun bahkan 3 api teratas dalam daftar peringkat sekalipun jarang menunjukkan kekuatan asal yang mampu memanipulasi hukum ruang secara absolut seperti ini. Api biru kehijauan milik Su Xueying dengan teknik tahta bekunya benar-benar mendominasi. Ia menyembur seperti gelombang pasang yang mengabaikan batasan reruntuhan, seketika mengubah ki mayat jahat dan tulang-tulang kaisar menjadi monumen es yang abadi. Tak disangka, bahkan kerangka sekuat kaisar pun bisa dibekukan sepenuhnya. Gumam Xiaoyan merasakan bulu kuduknya merinding. Ia tahu betul bahwa ki mayat yang dipancarkan kerangka ini memiliki kepadatan energi yang mampu menyaingi ahli Dou di bintang 5. Fakta bahwa api suci sanggup membekukan energi tanpa bentuk yang tadinya mendominasi ruang tersebut adalah bukti nyata bahwa reputasi api suci memang berada di level yang berbeda. Di dalam hatinya, Xiaoyan mulai merenungkan perbedaan dan persamaan antara api aneh miliknya dengan api suci. Meski ia memilih menyimpan rasa penasarannya agar tidak terlihat konyol di depan Su Xueying. Suhu di dalam ruang batu kaisar kini berada pada titik yang sangat ekstrim. Suhu tinggi yang menyengat dari api menyatu secara paradoks dengan hawa dingin yang mampu membekukan jiwa. Xiaoyan merasakan panas yang meresap ke pori-porinya jauh lebih intens daripada kekuatan api yang pernah ia temui sebelumnya. Balok-balok es raksasa terbentuk di udara, memerangkap ki mayat yang sebelumnya buas. Bahkan Douqi di sekitar Xiaoyan mulai mengembun menjadi bingwu kabut es. Beruntung, ia segera mengalirkan duci ke seluruh tubuh untuk menangkal invasi hawa dingin dari api suci tersebut. Beginilah rupa api suci yang sesungguhnya, puji Raja Naga Emas dari dalam batin Xiaoyan. Sang guru menambahkan bahwa jika Su Xueying berada di masa jayanya, jangkauan pembekuan ini akan berkali-kali lipat lebih kuat. Mendengar sang guru menyebutkan bahwa ada urusan yang belum terselesaikan terkait api suci di tempat ini, Xiaoyan merasakan semangatnya kembali berkobar. Di sisi lain, krisis yang teratasi harus dibayar mahal. Wajah Su Xueying berubah pucat pasi dan tubuhnya gemetar hebat akibat kelelahan energi yang luar biasa. Teratai hijau di bawah kaki Su Xueying memancarkan cahaya redup, berusaha keras memulihkan douqi pemiliknya yang terkuras habis. Melihat kondisi itu, Xiaoyan segera menjentikkan jarinya, membuat beberapa pil obat tingkat tinggi melesat ke arah Su Xueying. Tanpa banyak bicara, gadis itu menelan pil tersebut.
merasakan aliran energi lembut yang perlahan memperbaiki meridiannya yang lelah. Raja Naga Emas yang mengamati dari dalam cincin merasa terkejut dengan latar belakang Su Shuying yang memiliki harta karun sekuat teratai hijau itu. Namun ia tetap mengirimkan seberkas cahaya keemasan untuk membantu memulihkan energi Xiaoyan secara instan. Setelah merasa doucinya stabil, Xiaoyan tidak ingin membuang waktu lebih lama di tempat terkutuk ini. Ia perlahan melangkah menuju kerangka yang kini terbungkus es kristal. Su Shuying yang energinya telah pulih sebagian, mengikuti dari belakang dengan menginjak teratai hijaunya. Mereka berjalan melewati gugusan kimayat yang telah membeku menjadi es batu yang kaku. Saat jaraknya mencapai 1 zang, hawa dingin yang menusuk memaksa Xiaoyan memanggil api aneh untuk menyelimuti tubuhnya sebagai pelindung tambahan agar tidak terkena dampak tahta beku. 10 langkah, 3 langkah, hingga akhirnya mereka berdiri tepat di depan sang penjaga. Kerangka putih giok itu kini tampak lebih jernih di balik lapisan es. Bahkan kabut darah merah dari darah esensi di dadanya pun ikut membeku secara artistik. Hati-hati, reruntuhan ini seringkali tidak mengikuti logika, peringat Xiaoyan sambil menoleh ke arah Su Shuying. Namun Su Shuying justru memberikan kepercayaan penuh kepadanya. Aku serahkan ekstraksi darah esensinya padamu, aku akan berjaga, tapi tetaplah waspada, sisa kekuatan asal api suci masih sangat tajam, jawabnya pelan. Xiaoyan sempat tertegun dengan perubahan sikap Su Shuying yang kini lebih terbuka. Ia segera mengalihkan pandangannya pada beberapa tetes darah merah tua yang berdenyut samar di dalam dada kerangka yang membeku itu. Dengan tangan yang sedikit gemetar karena kegembiraan, Xiaoyan bersiap melakukan pengambilan terakhir. Mari kita lihat kemana lagi kamu bisa lari sekarang, bisik Xiaoyan penuh kemenangan.